Diplomat Rusia, Barat telah menjadi kaki tangan Ukraina. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на них, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом – разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Negara-negara Barat telah menjadi kaki tangan Ukraina dengan terus-menerus mengirimkan pasokan artileri dan sistem roket jarak jauh. Barat berperan dalam perpecahan dan kejahatan terhadap warga sipil. Wakil Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Minggu 18 September bahwa langkah Barat itu justru semakin membuat perang tidak akan terkendali, sementara Rusia menyiapkan negosiasi yang kemungkinan diabaikan Ukraina demi memenuhi ambisi Barat. Memberikan artileri jarak jauh dan peluncur roket kepada rezim Kiev membuat mantan mitra Barat menjadi kaki tangan kejahatan Nazi Ukraina terhadap warga sipil, tulisnya di akun Twitternya. Menjijikan, bahkan pasokan senjata adalah proyek bisnis yang menguntungkan bagi AS dan Inggris, di mana nilai-nilai Barat yang terkenal itu kejamnya. AS menjadi negara yang paling banyak mengirimkan bantuan militernya ke Rusia. Pada Agustus saja, bantuan militer AS ditambah sebesar 3 miliar dolar AS, dan hingga awal September, total bantuan AS menjadi sebesar 12,5 miliar AS. Polandia tak mau kalah, negara ini mengirim bantuan militer mencapai hampir 2 miliar dolar AS, disusul kemudian dengan Inggris, Kanada, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Maret lalu bahwa negara-negara anggota aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan terus mendukung kemampuan Ukraina dalam mempertahankan diri melawan invasi militer Rusia. Scholz menyatakan pasokan senjata akan terus dikirim ke Ukraina selama diperlukan. Wakil Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Minggu 18 September bahwa langkah Barat itu justru semakin membuat perang tidak akan terkendali, sementara Rusia menyiapkan negosiasi yang kemungkinan diabaikan Ukraina demi memenuhi ambisi Barat. Memberikan artileri jarak jauh dan peluncur roket kepada rezim Kiev membuat mantan mitra Barat menjadi kaki tangan kejahatan Nazi Ukraina terhadap warga sipil, tulisnya di akun Twitternya. Menjijikan, bahkan pasokan senjata adalah proyek bisnis yang menguntungkan bagi AS dan Inggris, di mana nilai-nilai Barat yang terkenal itu kejamnya. AS menjadi negara yang paling banyak mengirimkan bantuan militernya ke Rusia. Pada Agustus saja, bantuan militer AS ditambah sebesar 3 miliar dolar AS, dan hingga awal September, total bantuan AS menjadi sebesar 12,5 miliar AS. Polandia tak mau kalah, negara ini mengirim bantuan militer mencapai hampir 2 miliar dolar AS, disusul kemudian dengan Inggris, Kanada, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Maret lalu bahwa negara-negara anggota aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan terus mendukung kemampuan Ukraina dalam mempertahankan diri melawan invasi militer Rusia. Scholz menyatakan pasokan senjata akan terus dikirim ke Ukraina selama diperlukan. Wakil Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Minggu 18 September bahwa langkah Barat itu justru semakin membuat perang tidak akan terkendali, sementara Rusia menyiapkan negosiasi yang kemungkinan diabaikan Ukraina demi memenuhi ambisi Barat.
Memberikan artileri jarak jauh dan peluncur roket kepada rezim Kiev membuat mantan mitra Barat menjadi kaki tangan kejahatan Nazi Ukraina terhadap warga sipil. Tulisnya di akun Twitternya. Menjijikan, bahkan pasokan senjata adalah proyek bisnis yang menguntungkan bagi AS dan Inggris, di mana nilai-nilai Barat yang terkenal itu kejamnya. AS menjadi negara yang paling banyak mengirimkan bantuan militernya ke Rusia. Pada Agustus saja, bantuan militer AS ditambah sebesar 3 miliar dolar AS, dan hingga awal September, total bantuan AS menjadi sebesar 12,5 miliar AS. Polandia tak mau kalah, negara ini mengirim bantuan militer mencapai hampir 2 miliar dolar AS, disusul kemudian dengan Inggris, Kanada, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Maret lalu bahwa negara-negara anggota aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan terus mendukung kemampuan Ukraina dalam mempertahankan diri melawan invasi militer Rusia. Scholz menyatakan pasokan senjata akan terus dikirim ke Ukraina selama diperlukan. Wakil Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Minggu 18 September bahwa langkah Barat itu justru semakin membuat perang tidak akan terkendali, sementara Rusia menyiapkan negosiasi yang kemungkinan diabaikan Ukraina demi memenuhi ambisi Barat. Memberikan artileri jarak jauh dan peluncur roket kepada rezim Kiev membuat mantan mitra Barat menjadi kaki tangan kejahatan Nazi Ukraina terhadap warga sipil. Tulisnya di akun Twitternya. Menjijikan, bahkan pasokan senjata adalah proyek bisnis yang menguntungkan bagi AS dan Inggris, di mana nilai-nilai Barat yang terkenal itu kejamnya. AS menjadi negara yang paling banyak mengirimkan bantuan militernya ke Rusia. Pada Agustus saja, bantuan militer AS ditambah sebesar 3 miliar dolar AS, dan hingga awal September, total bantuan AS menjadi sebesar 12,5 miliar AS. Polandia tak mau kalah, negara ini mengirim bantuan militer mencapai hampir 2 miliar dolar AS, disusul kemudian dengan Inggris, Kanada, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Maret lalu bahwa negara-negara anggota aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan terus mendukung kemampuan Ukraina dalam mempertahankan diri melawan invasi militer Rusia. Scholz menyatakan pasokan senjata akan terus dikirim ke Ukraina selama diperlukan. Wakil Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pada Minggu 18 September bahwa langkah Barat itu justru semakin membuat perang tidak akan terkendali, sementara Rusia menyiapkan negosiasi yang kemungkinan diabaikan Ukraina demi memenuhi ambisi Barat. Memberikan artileri jarak jauh dan peluncur roket kepada rezim Kiev membuat mantan mitra Barat menjadi kaki tangan kejahatan Nazi Ukraina terhadap warga sipil. Tulisnya di akun Twitternya. Menjijikan, bahkan pasokan senjata adalah proyek bisnis yang menguntungkan bagi AS dan Inggris, di mana nilai-nilai Barat yang terkenal itu kejamnya. AS menjadi negara yang paling banyak mengirimkan bantuan militernya ke Rusia. Pada Agustus saja, bantuan militer AS ditambah sebesar 3 miliar dolar AS, dan hingga awal September, total bantuan AS menjadi sebesar 12,5 miliar AS. Polandia tak mau kalah, negara ini mengirim bantuan militer mencapai hampir 2 miliar dolar AS, disusul kemudian dengan Inggris, Kanada, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Maret lalu bahwa negara-negara anggota aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan terus mendukung kemampuan Ukraina dalam mempertahankan diri melawan invasi militer Rusia. Scholz menyatakan pasokan senjata akan terus dikirim ke Ukraina selama diperlukan.